Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, masih ingatkah kamu ragam motif batik Betawi yang ada di pembelajaran kelas 5? Tentu masih ingat ya. Betawi juga memiliki ragam motif batik khas. Di Jakarta, batik menjadi salah satu ciri khas yang digunakan untuk seragam dan pakaian lainnya. Kira-kira apa saja motif batik Betawi? Mari kita pelajari ragam motif batik Betawi. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan ragam motif batik Betawi. 2. Peserta didik dapat membatik dengan motif batik Betawi. 3. Peserta didik dapat menjelaskan nilai luhur dalam membatik motif Betawi. A. Mengenal ragam motif batik Betawi. Kain batik merupakan hasil budaya Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pada mulanya, batik hanya dipakai oleh keluarga kerajaan. Kemudian masyarakat luar kerajaan mulai mengembangkan kerajinan membatik. Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas motif kain batik. Misalnya, motif batik khas Betawi yaitu motif tumpal. Motif tumpal berbentuk segitiga yang membatasi bagian kepala kain dan badan kain. Saat menggunakan motif kain batik tumpal, sebaiknya bagian motif dipakai di bagian depan untuk memperlihatkan motifnya. Ciri khas kain batik Betawi adalah warna-warnanya yang cerah dengan motif makhluk hidup dan kesenian Betawi. Beberapa motif batik Betawi adalah rasmala, nusa kelapa, ondel-ondel, flora fauna asli Betawi, burung hong, dan bondol biru. Berikut merupakan penjelasan dari motif batik Betawi. 1. Motif ondel-ondel. Masyarakat Betawi memiliki kesenian ondel-ondel yang melambangkan penolakan hal buruk. Orang yang memakai kain motif ondel-ondel diharapkan akan terhindar dari sifat-sifat buruk. Pada umumnya, kain motif ondel-ondel dikenakan pada upacara adat Betawi. Akan tetapi, motif kain batik ondel-ondel mulai digunakan secara umum, seperti untuk seragam pegawai pemerintahan. Motif Salaka Negara. Motif berikutnya adalah motif Salaka Negara. Motif Salaka Negara dibuat untuk mengenang kerajaan pertama di wilayah Betawi. Pada motif Salaka Negara juga terdapat gambar Gunung Salak. Motif Rasmala. Batik Betawi bermotif rasmala menggambarkan sejarah kedatangan kongsi dagang VOC ke Sunda Kelapa atau sekarang disebut Jakarta ya. VOC masuk ke wilayah Sunda Kelapa yang masih banyak ditubuhi tanaman rasmala. Tanaman rasmala memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Betawi. Dengan demikian, masyarakat menciptakan batik motif rasmala. Ciliwung. Motif Ciliwung menggambarkan kehidupan masyarakat di pinggir sungai Ciliwung. Makna dari motif ini adalah agar pemakainya lancar dalam memperoleh rezeki, seperti air di sungai Ciliwung yang mengalir. Nusa Kelapa. Berikutnya ada motif Nusa Kelapa yang diambil dari asal mula nama Jakarta. Nama Nusa Kelapa diambil dari peta Cila yang dibuat pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Nusa Kelapa berganti nama menjadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan yang terakhir adalah Jakarta.
Perkembangan batik tidak terlepas dari jasa masyarakat yang melestarikan batik Betawi dan didukung pemerintah. Gubernur ke-9 DKI Jakarta, Ali Sadikin berperan dalam menerapkan aturan kepada masyarakat untuk memakai batik Betawi pada acara-acara resmi. Pada zaman dahulu, pembuatan batik masih menggunakan cara tradisional dan menggunakan malam atau lilin. Saat ini, pembuatan batik sudah menggunakan cara modern, yaitu dengan cara print, batik cap, dan batik celup. Selain itu, motif yang digunakan juga beragam. B. Membatik dengan motif Betawi. Sediakan alat dan bahan yang digunakan antara lain kertas, pensil, kain putih polos, canting, malam atau lilin batik, dan pewarna kain. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Buatlah motif batik Betawi menggunakan pensil pada kertas. 2. Jiplaklah motif kain batik tersebut di kain putih polos yang sudah disiapkan. 3. Siapkan malam yang sudah dipanaskan di dalam wajan kecil. 4. Tebalkan motif pada kain menggunakan malam yang sudah cair. Gunakan canting untuk menebalkan motif dengan lilin. 5. Celupkan kain yang sudah diberi malam atau lilin pada pewarna kain. 6. Jika semua kain sudah tertutupi warna, hilangkan lilin pada kain menggunakan rendaman air panas atau air kapur. 7. Jemur kain di bawah sinar matahari. C. Nilai luhur dalam membatik motif Betawi. 1. Teliti. Dalam mengerjakan segala sesuatu, kita harus teliti. Ketelitian membuat hasil dari pekerjaan kita akan memuaskan. Selain itu, sifat teliti akan membantu kita tidak mengulang-ulang pekerjaan karena adanya kesalahan yang fatal. 2. Kreatif. Motif kain batik setiap daerah berbeda-beda. Di dalam motif tersebut juga mengandung nilai filosofi bagi masyarakatnya. Selain itu, motif kain batik dihasilkan dari perpaduan motif-motif. Dengan demikian, kreativitas dalam menyatukan motif tersebut dapat kita tiru agar menjadi orang yang kreatif. Mari mencintai kebudayaan Indonesia dengan menggunakan kain batik, terutama kain batik Betawi. Banggalah menjadi warga DKI Jakarta yang kaya akan budaya. Salah satunya batik Betawi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang ragam batik Betawi dan cara membuat batik Betawi. Kamu bisa mencobanya di rumah ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa setelah ini kamu klik link soal yang ada di deskripsi ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.